Di sini kami akan menjelaskan proyek kami yang berjudul Sistem Pengisian KRS dan Nilai Akhir KHS. Kami dari kelompok 8 Informatika semester 2 kelas A Malang. Saya Aditya Fauzia dengan NIM 3312511023. Saya Maria Putri Agustina Tamba dengan NIM 3312511025. Pendahuluan. Latar belakang. Berdasarkan permasalahan dalam pengelolaan KRS dan nilai akhir KHS yang masih kurang efektif seperti kesalahan input dan keterlambatan informasi, diperlukan sistem terkomputerisasi dan terintegrasi. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah pengisian KRS dan pengolahan nilai KHS agar lebih cepat, akurat, dan efisien. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem pengisian KRS yang mudah digunakan oleh mahasiswa. Kedua, bagaimana membuat sistem yang dapat mengelola dan menampilkan KHS secara cepat dan akurat. Ketiga, bagaimana mengurangi kesalahan dalam proses input dan pengolahan data akademik. Keempat, bagaimana membangun sistem yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan data KRS dan KHS. Batasan masalah. Yang pertama, sistem hanya digunakan untuk pengisian KRS dan melihat KHS, tidak mencakup fitur lain seperti pembayaran UKT dan atau administrasi lainnya. Sistem ini hanya digunakan dalam lingkup kampus, tidak terhubung dengan sistem luar. Pengguna sistem dibatasi hanya untuk mahasiswa, dosen, dan admin. Keempat, data yang digunakan bersifat simulasi atau contoh, bukan data asli kampus. Tujuan. Pertama, sistem membuat pengisian KRS yang mudah digunakan oleh mahasiswa. Kedua, mengembangkan sistem yang dapat menampilkan KHS secara cepat dan akurat. Ketiga, mengurangi kesalahan dalam proses input dan pengolahan data akademik. Keempat, membangun sistem yang terintegrasi untuk memudahkan pengelolaan data KRS dan KHS. 5. Meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam proses administrasi akademik di kampus. Manfaat. Yang pertama, menambah pemahaman dalam pengembangan sistem informasi akademik. Kedua, menjadi referensi bagi pengembangan sistem serupa. Ketiga, mempermudah pengisian KRS dan nilai akhir KHS. Keempat, membangun pengelolaan data akademik lebih rapi dan efisien. Kelima, mendukung SDGs atau pendidikan berkualitas dan inovasi teknologi. Selanjutnya ada gambaran umum sistem. Gambaran umum sistem pada diagram tersebut adalah sistem informasi akademik KRS dan KHS yang terintegrasi dengan database sebagai pusat penyimpanan data. Sistem ini digunakan oleh 3 pihak utama. Yang pertama, admin akademik, mengelola data, mahasiswa, dosen, dan mata kuliah, mengatur jadwal, dan memantau proses KRS. Yang kedua, mahasiswa, login untuk melihat mata kuliah, mengisi KRS setiap semester, serta melihat jadwal dan nilai atau KHS. Ketiga, dosen, melihat jadwal dan daftar mahasiswa, serta menginput dan memperbarui nilai. Selanjutnya ada use case. Use case ini ngejelasin interaksi antara user sama sistem KRS dan KHS. Mahasiswa mengisi KRS, melihat KRS, dan melihat KHS. Dosen melihat daftar mahasiswa dan input nilai. Selanjutnya ada admin akademik, mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan jadwal kuliah. Selanjutnya ada Kaprodi, lebih ke monitoring data. Semua fitur yang ada harus lewat login dulu sebelum bisa dipakai. Jadi tiap user punya akses sesuai peran masing-masing dalam satu sistem yang sama. IRD. Aktor utama dalam sistem ini adalah mahasiswa dan dosen. Mahasiswa memiliki atribut NIM, nama, email, dan password, serta memiliki relasi mengambil KRS untuk memilih mata kuliah.
sedangkan dosen memiliki relasi mengajar yang terhubung dengan jadwal kuliah. Jadwal kuliah menjadi penghubung utama karena mengaitkan dosen, mata kuliah, dan semester dalam satu sistem. Mata kuliah sendiri memiliki atribut seperti kode, nama, dan SKS, sedangkan semester menyimpan informasi periode akademik. KRS digunakan untuk mencatat mata kuliah yang diambil mahasiswa, dan dari KRS tersebut akan menghasilkan nilai yang berisi nilai angka dan nilai huruf. Kebutuhan fungsional. 1. Sistem menyediakan fitur login untuk mahasiswa dan dosen. 2. Sistem menyimpan dan menampilkan data mahasiswa. 3. Sistem menyimpan dan menampilkan data mata kuliah. 4. Mahasiswa dapat mengisi KRS atau memilih jadwal kuliah. 5. Sistem menyimpan data KRS mahasiswa. 6. Dosen dapat menginput nilai mahasiswa. 7. Mahasiswa dapat melihat KHS per semester. 8. Sistem menampilkan riwayat KRS dan nilai mahasiswa. 9. Sistem menyimpan dan menghubungkan data jadwal kuliah dengan dosen, mata kuliah, dan semester. Kebutuhan non-fungsional. 1. Sistem memiliki keamanan login atau password terenkripsi. 2. Sistem memiliki waktu respon yang cepat. 3. Sistem dapat diakses melalui browser atau Chrome dan Edge. 4. Sistem mudah digunakan atau user-friendly. 5. Sistem menjaga konsistensi dan keakuratan data. 6. Sistem mampu menangani banyak pengguna secara bersamaan. 7. Sistem mudah dipelihara dan dikembangkan atau maintainable. Mockup. Pada bagian mockup terdapat login untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan username dan password sesuai pengguna seperti mahasiswa atau admin. Yang kedua ada KRS selection mahasiswa untuk dapat memilih mata kuliah yang ingin diambil pada semester. 3. Mahasiswa dashboard. Dan yang keempat dosen. Yang kelima ada bagian KS result mahasiswa. Keenam jadwal kuliah mahasiswa. 7. Pendaftaran mata kuliah mahasiswa. Kedelapan ada profil akademik mahasiswa. Kesembilan manajemen data mahasiswa. Kesepuluh ada admin. Dan yang terakhir 11 ada input nilai dosen. Sekian presentasi dari PPT yang kami kerjakan. Terima kasih.